NIM 22010245. Di kesempatan kali ini saya akan membahas secara mendalam tentang produk-produk komersial yang menggunakan bahan berbasis minyak sawit seperti sunscreen, sabun, dan bahan dapur. Selain itu juga saya akan menjelaskan proses produksi beberapa ingredient utama dari minyak sawit. Pertama adalah sabun mandi. Sabun mandi mengandung sodium palmate dari minyak kelapa sawit. Cara memproduksi sodium palmate dari minyak kelapa sawit yang pertama adalah saponifikasi minyak kelapa sawit. Minyak kelapa sawit yang akan kaya asam palmitat atau asam lemak jenuh direaksikan dengan natrium hidroksida atau NaOH. Dalam proses saponifikasi, reaksi ini memecah trigliserida minyak kelapa sawit menjadi gliserol dan garam natrium dari asam lemak, yaitu sodium palmate. Selanjutnya adalah pemisahan dan pendinginan. Setelah reaksi selesai, campurkan dan dinginkan sehingga sodium palmate mengkristal dan dapat dipisahkan dari larutan. Selanjutnya adalah pemurnian. Sodium palmate yang diperoleh kemudian dimurnikan untuk menghilangkan kotoran dan mencapai kualitas yang sesuai dengan digunakan sebagai bahan utama dalam pembuatan sabun. Sodium palmate ini merupakan bahan sabun yang berasal dari minyak kelapa sawit dan banyak digunakan sebagai produk sabun batang dan sabun cair. Selanjutnya adalah sunscreen. Sunscreen mengandung gliserin atau gliserol. Cara memproduksi gliserin atau gliserol dari minyak kelapa sawit adalah yang pertama memecahkan trigliserida. Minyak kelapa sawit mengandung trigliserida dipecah melalui proses saponifikasi atau reaksi dengan natrium hidroksida atau kalium hidroksida atau hidrolisis atau reaksi dengan air dan katalis. Proses ini memisahkan trigliserida menjadi asam lemak dan gliserol. Selanjutnya pemisahan gliserol kasar. Setelah reaksi, gliserol kasar dipisahkan dari campuran sabun atau asam lemak menggunakan metode seperti sentrifugasi. Selanjutnya adalah pemurnian. Gliserol kasar kemudian dimurnikan melalui proses distilasi atau vakum dan filtrasi untuk menghilangkan kotoran dan mencapai kemurnian yang diinginkan. Hasil akhirnya adalah gliserol murni yang dapat digunakan sebagai bahan pelembab. Selanjutnya adalah margarin. Margarin mengandung vegetable oils. Cara memproduksi vegetable oils dari minyak kelapa sawit adalah yang pertama mengekstrak minyak kelapa sawit mentah atau biasa disebut dengan CPO. Buah kelapa sawit dipanen, dipanaskan, disterilisasi, lalu dipressing untuk mendapatkan minyak sawit mentah atau disebut dengan CPO. Selanjutnya dilakukan pemurnian. CPO dimurnikan melalui proses deguming atau menghilangkan fosfatida. Selanjutnya bleaching untuk menghilangkan pigmen dan deodoris menghilangkan bau. Hasilnya adalah refined bleaching dan deodorized palm oil atau biasa disebut dengan RBDPO. Selanjutnya dilakukan dengan fraksinasis. RBDPO kemudian dipisahkan secara fisik menjadi dua fraksi utama, yaitu fraksi pertama oleinnya disebut dengan cair, digunakan untuk sebagai minyak goreng. Selanjutnya stearinya atau disebut dengan bahan baku margarin, sorting, dan produk pangan lainnya. Selanjutnya dilakukan modifikasi lebih lanjut. RBD palm oil atau fraksinya bisa diubah menjadi hidrogenasis intraksis atau untuk menghasilkan berbagai jenis minyak nabati lemak sesuai dengan kebutuhan pangan dan non-pangan. Hasil akhir dari minyak nabati berbasis kelapa sawit yang bisa dipakai langsung atau sebagai bahan. Demikian pemaparan saya tentang produk-produk komersial dan proses produksi bahan berbasis minyak kelapa sawit. Minyak kelapa sawit ternyata memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari, mulai dari produk kecantikan hingga kebutuhan dapur. Dengan memahami proses produksinya, kita bisa lebih menghargai dan memanfaatkan sumber daya ini secara bijak. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan menginspirasi kita semua untuk terus belajar dan berinovasi. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.